Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bang Yos, bertemu lagi nih kita di episode spesial kumpulan momen menarik Bang Yos dengan para bintang tamu. Khusus hari ini kita akan ulas lagi beberapa obrolan Bang Yos dengan wanita-wanita cantik dan inspiratif yang pernah hadir di Benang Merah Bang Yos. Dimulai dari yang pertama, ada aktris cantik, muda dan berbakat Tisa Biani. Memulai karir aktingnya dari kecil, siapa sangka kalau ternyata hal tersebut membuatnya mendapat bullying di sekolahnya. Langsung aja yuk kita lihat cerita lengkapnya berikut ini. Terus dari perjalanan itu saya pernah dengar ya kamu dibully banyak kawan sekolahmu itu, ceritanya bagaimana itu? Iya dibully, dibully cuman aku nggak bisa sebut. Dibully yang nadanya itu nggak suka pasti ya? Iya. Sebenarnya bukan di sekolah aja sih Bang Yos gitu. Karena kan dulu basicnya tuh aku anak kecil yang masih sekolah, terus kategorinya kan syuting itu bisa dibilang kerja gitu ya. Jadi banyak yang underestimate kalau orang tuaku tuh bisa dibilang tuh mengeksploitasi aku. Padahal sebenarnya mereka itu gitu ya. mendukung apa yang aku suka gitu. Aku yang mau untuk menjadi seorang aktris. Karena itu kata hatimu seperti itu. Benar. Gitu, mungkin kalau aku dipaksa sama mama papa, aku nggak mungkin bisa konsisten selama ini. Karena nggak cocok dengan hati nuranimu lah gitu ya. Pasti tengah jalan tuh aku kayak udah mah aku nggak mau syuting lagi. Aku mau sekolah aja gitu. Tapi kenyataannya aku sampai sekarang ini bisa stay gitu. Nah, terus homeschooling kamu? akhirnya homeschooling karena mungkin banyak yang nggak Itu berapa tahun kamu homeschooling itu? Homeschooling, waduh aku bisa dibilang mungkin paling lama kali ya, aku dari SMP homeschooling sampai SMA. Iya. Pernah sekali nyoba waktu awal SMA aku nyoba sekolah biasa, ternyata tidak cocok juga Pak. Homeschooling itu sendiri atau ada temannya juga? Ada temennya, Tapi sedikit kali ya? Tapi sedikit, kayak 7 orang doang gitu. Kayak kita les lah gitu. Bener banget. Private les itu. Bener, paling aku nyari temen ya di lokasi syuting. Iya, gitu. Coba ya, umur waktu itu SD berarti ya, karena umur kamu masih 11 tahun apa 12 tahun ya, kamu mendapatkan penghargaan yang bergengsi Piala Citra, itu umur berapa? Itu 11 tahun. 12 tahun? 11 tahun. 11 tahun? Iya. 11 tahun dapat penghargaan Piala Citra. Piala Citra. Itu sebagai apa kamu? Waktu itu masih pemeran anak terbaik sih. Oh, pemain anak terbaik. Nah, terus setahun kemudian dapat lagi award apa namanya? Indonesian Movie Awards. Indonesian Movie Award. Aku kurang tahu nama penghargaannya apa, tapi kalau nggak salah kategorinya masih pemeran anak, kalau nggak salah. Itu dengan cepat karir itu kan ya, award itu kan sangat selektif ya. Banget. Dan itu amat bergengsi. Bagaimana bisa mencapai itu ya? Terutama di dalam actingmu itu, siapa sih yang ngajarin kamu sebenarnya? Sebenarnya kalau dibilang diajarin nggak ada yang ngajarin sih Bang Yos. Setahu saya ya kalau di Hollywood artis-artis terkenal itu ya dia ada sekolahnya di sana. Ada les acting, benar sih. Sementara kamu alami aja ya? Alhamdulillah alami, tapi fun fact-nya aku tuh sebenarnya dulu pernah punya eyang yang tadinya tuh mau jadi, kalau nggak salah diperankan tuh sama Eyang Yati Octavia. Jadi dia jadi pasangannya Haji Rhoma Irama, tapi nggak jadi karena nggak dibolehin sama orang tuanya gitu. Jadi tadinya dia yang memerankan itu. Siapa namanya? Ani ya kalau nggak salah. Ani tadinya, cuman tidak diperbolehkan. Jadi mungkin itu ada turunan dari eyangku juga Bang Yos gitu. Kalau aktingnya dari sana gitu. Tapi kalau les acting sih nggak sih, autodidak aja. Ada nggak dalam pengalamanmu main film ya, harus memerankan ya peran yang sebenarnya kamu nggak suka gitu, karena itu nggak sesuai dengan karakter hati nuranimu, tetapi karena itu tuntutan skenario harus kamu mainkan. Pernah nggak seperti itu? Pernah sih, pernah. Pernah ya. Waktu itu Film apa itu? Sebenarnya bukan film tapi lebih ke series yang beberapa episode. Aku tuh berperan sebagai pelacur. Waduh. Oh, gitu. Iya, berperan sebagai pelacur. Mudah. Tapi memang ada batasan-batasan yang mamaku dan papaku bilang gitu, bahwa tidak boleh ada adegan kissing, tidak boleh ada adegan
seperti itulah gitu. Tapi memang Tapi cerita itu tantangan kamu harus berat jadi sih seorang buat pelacur aku. muda lah gitu ya. Itu berat banget sih untuk aku bisa, oke aku mengambil peran ini karena satu aku harus pakai baju yang mungkin seksi, mini gitu. Terus ada beberapa adegan yang memang ya aku berperan layaknya pelacur seperti apa sih Pak gitu. Gitu. Karena ini ya apa namanya, adegan-adegan seperti itu memang ya karena profesional aja kan. Profesional. Bagaimana gitu. tidak kan? Saya kira itu nggak ada masalah ya. Sebenarnya tidak ada masalah, tapi memang ada beberapa pemain itu yang punya batasan-batasan tersendiri. Kayak aku mungkin, oke aku berperan sebagai seperti itu, tapi tidak mau mengambil adegan yang ada kissingnya atau apa gitu. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Walaupun dibully, tapi Tisa tetap maju terus pantang mundur. Sampai akhirnya bisa sukses kayak sekarang nih. Beralih dari Tisa, sekarang giliran obrolan Bang Yos sama salah satu dokter wanita yang sering warawiri di televisi. Siapa lagi kalau bukan Sonia Wibisono. Cuma sama dokter Sonia nih, Bang Yos berani jujur-jujuran tentang masalah kesehatannya. Mau tahu? Ini dia nih cuplikannya. Mumpung ketemu dokter nih. Ya dok, aku itu jujur aja ya. Sampai ampun-ampun nih ya. Aku punya sakit batuk ya, itu sering sekali datang itu. Kenapa ya? Itu Ceritanya memang gini dulu, latar belakang supaya lu tahu dulu. Dulu aku jujur aja perokok berat. Ya. Ada sejarahnya, terus saya berhenti total. Sejak tahun 95 itu ada ceritanya tersendiri ya nanti ya. Lalu habis itu aku terus batuk-batuk terus gitu ya. Walaupun saya sudah berusaha kemana-mana ya. Obat pada saat sebentar batuk lagi. Sensitif kadang-kadang aku makan pedas sedikit batuk. Apalagi sekarang ya, keluar sedikit itu ada sisa asap rokok itu sudah nggak karu-karuan itu. Iya. Itu karena apa itu? Jadi kalau rokok itu kan zat racunnya banyak banget tuh Bang Yos. Nikotin ya? Iya nikotin, banyak deh itu kan juga ada kayak arang-arang juga kan yang dibakar Bang Ros, Bang Yos, dan itu kan juga dihirup oleh si perokok itu dan perokok pasif di sekitarnya Bang Yos. Nah itu dia pasti merusak bronkus, merusak bronkeolus, jadi semua paru-paru itu juga banyak yang dirusak Bang Yos karena rokok tersebut gitu. Dan juga mungkin ditambah sama polusi ya, kan di Jakarta kan juga, walaupun waktu itu Bang Yos terima kasih banget udah bikin Transjakarta yang bikin Jakarta tuh lebih bebas polusi, maksudnya berkurang lah polusinya Bang Yos, tapi tetap aja mungkin masih ada ya Bang Yos, jadi mungkin ada sedikit alergi antara polusi dengan dulu bekas rokok. Itu, alergi itu. Iya. Ya saya memang kalau ada asap itu ya, saya nggak tahan saya. Iya. AC juga kan. Tapi nanti aku coba deh, nanti aku kirimin ke rumah ada terapi juga yang buat membantu alergi sih Bang Yos. Iya nanti kita coba Bang Yos. Nah soalnya ya, tadi udah cerita banyak lah tentang kesehatan ya. Alangkah baiknya kalau Sonya juga bisa cerita kepada kita ya, untuk bisa referensi lah bagi kehidupan yang baik itu harus bagaimana gitu. Maksud saya arti keluarga bagi Sonya baik kepada orang tua, kepada sekarang sudah punya suami, kepada anaknya, gimana coba? Ya jadi saya tuh selalu berterima kasih sama orang tua saya. Tentunya Bang Yos pasti juga deket banget ya sama anak-anak. Anak-anak juga pasti sangat berterima kasih kepada Bang Yos. Jadi saya harapkan kepada milenial nih di seluruh Indonesia dan juga seluruh dunia bisa menghargai orang tua ya Bang Yos ya. Jangan sampai kita jadi anak durhaka tuh ya, seperti Malin Kundang yang kalau misalnya udah sukses, udah terkenal, melupakan orang tua, itu nggak boleh banget. Kenapa? Karena kesuksesan kita dan doa kita tuh ada di orang tua Bang Yos. Jadi kita tuh harus selalu hormat dan bahkan kita harus membantu orang tua kita Bang Yos, karena kan siklusnya itu kan manusia tuh seperti dari bayi, kemudian saat tua kan mungkin kalau Bang Yos kan hebat nih masih sehat, tapi ada mungkin orang tua yang lemah gitu Bang Yos atau sakit-sakitan. Nah itu wajib lah dibantu anaknya. Kalau di luar negeri kan mungkin mereka nggak terlalu peduli ya Bang Yos ya sama orang tua, tapi di timur ini kita harapkan
masyarakat Indonesia tetap bisa berbakti sama orang tuanya dan membantu orang tuanya, terutama kalau udah tua kualitas hidupnya tuh harus bisa bagus dan tetap sehat Bang Yos. Dan kepada anak-anak kita, kadang-kadang tuh generasi milenial mungkin kan kita suka memanjakan anak-anak kita Bang Nah, itu Yos. termasuk kamu evaluasi. Iya. Perlakuan manja orang tuamu Iya. ke anakmu enggak lagi Bener. kamu didik seperti itu. Saya tuh kadang-kadang masih agak ke bawah Bang Yos, tapi karena untung ada suami saya, karena beliau lebih disiplin, jadi aku suka diingetin Bang Yos sama suami, jangan terlalu dimanjain gitu, iya harus disiplin gitu ya Bang Yos. Apalagi anak aku kan laki semua Bang Yos, jadi harus jadi nanti tulang punggung keluarga. Jadi harus bisa punya fighting spirit Bang Yos, harus bisa punya motivasi, harus bisa punya ambisi. Bang Yos kan dulu terkenal banget nih karena bikin peraturan daerah untuk dilarang merokok di tempat umum Bang Yos. Sama juga berhenti merokok, katanya Bang Yos itu berhasil berhenti merokok setelah 3 kali jatuh Gagal. lagi Bang Yang Yos. 2 kali gagal yang itu dia. gimana sih caranya? Soalnya kan memang secara kedokteran tuh cukup susah Oke. ya Bang Yos, karena kan udah ada kayak sedikit kecanduan gitu Bang Yos kalau rokok. Jadi waktu saya gubernur dan pas sudah tidak merokok lagi ya, itu lalu saya mengintrospeksi diri ya gitu ya. Waktu saya perokok, yang jadi korban ya tentu keluarga saya ya merokok sembarangan di rumah gitu kan. Jadi perokok pasif banyak sekali itu kan. Nah saat saya punya kewenangan untuk mengatur itu, ini tidak adil hidup seperti itu ya. Kita tidak merokok tapi kita jadi korban kan nggak bener lah gitu kan ya. Kalau merokok jadi korban sudah itu konsekuensinya kan gitu kan. Nah oleh itu saya melakukan perda, boleh merokok nggak bisa saya larang kan, nggak mungkin saya larang lah ya. Tapi ada tempatnya sendiri gitu kan. Jadi saya wajibkan di tempat-tempat restoran, di tempat bioskop ya atau di tempat-tempat hiburan yang lain lah ya. Kantor-kantor harus ada tempat ngerokok itu dengan itu bisa mencegah akibat menjadi perokok pasif itu tadi iya. yang menjadi korban gitu Betul kan. Bang Yos. Saya berusaha untuk berhenti merokok. Ini mudah-mudahan cerita ini kan untuk referensi juga para perokok yang lain. Betul. Sudahlah, nggak ada orang ngerokok membawa kesehatan yang baik tuh nggak ada sama sekali, sudah banyak kali contohnya nggak usah saya sebutkan lah. Di lingkungan dekat tentara saya aja sudah senior saya, teman saya, adik-adik saya itu semuanya juga akibatnya perokok itu seperti apa bahayanya gitu ya. Nahannya berarti gimana tuh? Berarti kan menurut teori kedokteran memang susah juga tuh Bang Yos. Jadi caranya yang paling tepat adalah benar-benar stop kayak tadi Bang Tekad. Yos. Stop dan mindset ya Bang Ya, Yos. Ya, tekad tekad yang itu. tinggi gitu. Nah itu kan Masa susah tuh konsentrasi Bang Yos. gitu. Tekadnya tuh gimana caranya Iya. tekad mengalahkan nafsu pengen gitu. Gimana caranya gitu. Bang Yos? Tapi sekali lagi dari hati ini yang paling dalam harus kuat, Harus niat kuat itu harus ya, kuat. benar. Saya mengerti betapa sulitnya. Saya ceritakan sampai 3 kali. Iya, berarti harus kuat niat ya. Itu yang pertama ya. Mindset dan kuat Dan niat. untuk penasarannya saya sudah ronsen semuanya, paru-paru saya bersih. Oh iya, bagus dong. Iya, hebat-hebat Bang Yos. Salut deh sama perjuangan Bang Yos untuk berhenti merokok dan menciptakan ruang publik yang lebih sehat dengan membuat smoking area khusus di tempat-tempat umum. Kita lanjut ke episode selanjutnya. Kali ini ada salah satu komedian wanita terkenal di Indonesia, Nina Empo Alpa. Dari jadi biduan, jadi aktris terkenal, tapi tiba-tiba mau berhenti. Waduh, gara-gara apa nih? Waduh, nyanyi dong kayak apa? Nyanyi ya? Sedikit ya. Nyanyi lagu pertama kali saya manggung kali ya? Yang kan pertama kali. Kuncinya di W. Sama di C. Suaranya apa? Pertama kali nyanyi nih. Sampai gimana sih, kok gue pales ya? Gimana lu? Lagu ini aja dah. Katanya lu manggungnya aja sama Elvi Sukaisi katanya. Iya dulu. Nih lagu ini aja deh, yang sekarang aja. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Bila mata tertuju pada gadis pendiam, caranya tak sama menggoda darah lincah. Bang Yos tadi mau
Gua malah tertidur tadi. Saya pikir mau jut gitu. Nah terus ini ya, terus tiba-tiba kamu viral kan, yang kamu minta ke supermarket itu ceritanya gimana sih? Awalnya begini, mumpung laki kita lagi di luar ya. Udah, lakimu lagi ngumpet. Jadi dulu gini awalnya Bang Yos, kan saya pas kawin sama dia nih ya, emang saya manut, saya nurut. Dia pernah bilang gini, pokoknya lu selangkah aja nggak izin sama gua, dosa. Kata dia, neraka tempat lu. Saya takut. Makanya biar bagaimanapun saya tetap izin ke dia. Nah ceritanya gini, pas kawin sama dia boro-boro saya diajak jalan. Ke Alfamart juga kagak dikasih. Kadang-kadang apa? Pengen jajanan lu cuma es krim doang. Udah diem-diem aja lu minta apaan? Sayuran udah lengkap. Duit sehari gua kasih 50.000. Kurang emang lu gitu. Udah lu diem-diem aja. Nasi tong bagus banget lu udah gua kasih nyanyi. Kata dia gitu. Udah tuh. Makanya saya dari hasil nyanyi, saya kumpulin duit. Saya nggak pernah dia ajak selama sama dia noh. Berapa tuh? 2,5 tahun. Kagak pernah diajak. Saya biasanya seminggu sekali ke mall ya ke ITC. Ini kagak. Masalah ke mall kan harus beli sesuatu pakai duit itu masalahnya. Nah iya, cuman kan saya kan biasanya seminggu sekali ke ITC, ini kagak sama sekali. Udah nih, ampe-ampe saya mau berangkat nyanyi, saya bikin aja pakai video gitu, pakai handphone. Ya halo bang, waya gini, kita udah cakep, udah menor, alis udah dilempeng-lempengin, bibir udah menor-menorin. Ya halo bang, ajak napain kita ke mall. Nggak usah ke mall bang, ke Alfa juga ayo udah girang banget. Gara-gara begitu. Terus viral. Viral. Terus dipanggil ke TV. Alhamdulillah wartawan dulu tuh. Pada konvoy, apa sih namanya tuh? Konvoy. Apa namanya? Tentara konvoy ya. Apa sih? Pada datengin gitu. Berduyun-duyun lah. Iya, ganti-gantian. Yang dari media ini, media ono, sampai ada yang nginep-nginep tuh wartawan ke rumah. Takut saya kabur, sampai saya sakit-sakit. Terus tuh disuruh apa gitu? Iya, disuruh cerita yang saya viral begitu-begitu. Obrolannya itu mulu, sampai kolesterol saya naik. Iya demi Allah dah. Udah dah tuh, dari situ, udah. Ada stasiun TV, demen sama saya diangkat dah tuh. Terus suruh apa di TV jadi apa? Penyiar jadi? Nah itu dia saya gak paham. Enggak. Saya terjun di dunia entertain di pelawakan. Emang saya mau ngomongnya begini orang Betawi ya, nyablak. Disuruh kembanginnya bagaimana? Kudu pakai anuan penggembang makanan atau bagaimana? Kagak paham saya ya. Udah dah tuh. Ya pokoknya bahasa lu yang begini, yang bagaimana gue kagak paham. Gitu, sampai kagak bisa, udah jadi diri lu aja, kata Bang Denny Cagur tuh, kata Ajis Gagap begitu, kata Sirina Nose begitu, kata Denny Cagur, pokoknya pada nyaranin udah, bahasa lu aja yang Betawian lu, yang lu keluarin, yang lu paham udah, jadi diri lu sendiri, lu gak usah pinter, kata dia gitu, kalau pinter udah banyak, yang goblok jarang, kata dia gitu. Ya udah, saya jadi diri saya apa adanya. Ikut kategori yang goblok tadi. Iya. Jadi kan kalau di pelawakan itu ada yang pintar, ada yang nyerang, ada yang anu gitu ya. Nah kita mah dibagi penindas dah nih. Ditindas terus gitu. Ditindas terus. Tapi kalau nggak gitu kita nggak dibayar. Begitu. Ya alhamdulillah sampai sekarang gitu. Iya. Jadi terus jadi apa aja kamu? Artis juga kan? Jadi artis. Jadi sekarang nih orang jadi taunya penyiar juga? Penyiar, alhamdulillah penyiar radio dulu. Saya udah pernah ngalamin tuh. Sampai dia juga ngutang sama saya nggak dibayar. Terus apa lagi? Penyiar radio. Komedian. Menyanyi. Nyanyi juga bisa. Wah, Lah lengkap saya mah. Dikumpulin banyak dong kamu. Alhamdulillah. Dikumpulin ditipu. Gua juga denger nggak usah diceritain dah yang ditipu itu. Iya jangan dah. Artis terkenal ya, rezeki terus mengalir, insya Allah ya. Amin. Ya kok terus dan sukses lah. Kok tiba-tiba lo pengen berhenti gitu? Apa sebabnya? Oh itu perkara perkara rumah tangga. Rumah tangga bener Bang Yos. Jadi awal mulanya tuh laki kita biasanya bangun tidur ada teh manis, bangun tidur ada nasi. Ini tiba-tiba bangun tidur rumah berantakan, anak nggak diurus. Bini kagak ada selama 3 bulan tuh Bang Yos. Jadi begitu tuh uring-uringan no si hidung udah ada tuh. Nah akhirnya kita berantem lewat WhatsApp. Wow, berantemnya lewat WhatsApp. Udah gue begini. Gimana bunyinya ya. WhatsApp itu? Kan otak saya kagak konsen ya kerja.
Kagak kerja, kagak konsen. Nggak bisa fokus lah. Iya, nggak fokus lah intinya gitu. Udah, akhirnya saya kagak banyak bacot. Saya pulang, saya ajak asisten saya, si manajer saya kumpulin ke rumah. Saya ngomong pada ada tuh, saya hadapin laki saya tuh, bet-bet. Gua memutusin malam ini, gua mau berhenti jadi artis. Semua cancelin, pada diem semua. Om lo, lah emang apa? Nggak mau. Kalau gua nanti kedepannya gua akan jadi sombong. Dan gua nggak manut sama suami. Gue nanti takutnya rumah tangga gue jadi berantakan. Jadi gak fokus semuanya. Juga gara-gara perkara gue jadi artis. Gue gak mau sampai kejadian 2 kali nih rumah tangga gue. Saya bilang gitu. Saya mundur ada sekarang. Semua acara-acara TV cancel. Saya bilang gitu. Udah tuh. Si manajer saya diem. Lah laki saya ada tuh akhirnya nyamperin. Ngerangkul saya. Kepala saya diginiin. Tuh 2, 3 digituin. Tanda apa itu? Tandanya. Tuh 2, 3 tanda apa? Kasih tanda apa itu? Akhirnya kepala saya digini. Tenang tuh, aja, tenang. Tenang gitu. Terus kata dia gini. Lo kalau mau kerja, kata dia gitu, kata si Hidung. Tapi kodrat lu sebagai istri, jangan ditinggalin, gitu. Bener dong? Iya bener. Iya, saya baru sadar tuh. Oh iya, ya mungkin salah saya kali ya. Kerja lu kerja nggak apa-apa. Tapi kodrat tuh sebagai istri jangan ditinggalin. Sebelum lu berangkat kerja, lu masak dulu. Sebelum lu berangkat kerja, lu ngurusin anak dulu. Kewajiban lu sebagai istri sebelum yang lu lakuin, lu masih kelakuin. Jangan lu tinggalin. Masa lu kerja itu urusan lu, gue udah izinin, kata dia gitu. Yang penting rumah dulu lu urusin, gitu. Oh ya udah saya diem. Kerja nggak apa-apa lu kerja, kata dia. Orang gue izinin kok. Lu mau dapat berkahnya nggak? Lu mau dapat surganya sama suami nggak? Iya. Ya udah lo lakuin. Ya udah akhirnya. Mau ketemu Besokannya saya akur lagi, saya kerja lagi. Akhirnya saya sebelum berangkat kerja jam 7, jam 4 subuh saya udah masak. Pulang malam, besokannya tipes. Wah, gawat juga. Bener kata Po Alpa, keluarga itu nomor 1. Salut deh sama Empok. Nah, sampai di sini dulu kompilasi cerita Bang Yos dengan para cewek-cewek cantik dari berbagai profesi. Masih banyak cerita yang akan hadir di Benang Merah Bang Yos. Karena itu jangan lupa untuk terus nantikan episode selanjutnya dengan cerita lain yang gak kalah menarik pastinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.